Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gena Raya. Pada video kali ini kami akan mencoba membahas soal-soal persiapan pretest PPK dan kunci jawaban untuk guru kelas SD. Oh ya, soal yang kami berikan sebanyak 100 soal ya, yang dibagi dalam 2 part. Oke, langsung kita ke soal. Soal nomor 1. Perhatikan kasus berikut ini. Bu Nabila sedang merancang program dan pembelajaran untuk mendampingi beberapa peserta didiknya yang mudah marah, cengeng, kurang tekun saat mengerjakan tugas, dan mau menang sendiri. Dari hasil pengumpulan data sementara, diketahui anak-anak ini berasal dari keluarga yang terlalu memanjakan anak dan selalu mengikuti semua kemauan anak. Dari kasus di atas, yang dapat dilakukan oleh Ibu Nabila di luar jam pembelajaran adalah: A. Mengidentifikasi fenomena dan masalah. B. Menempatkan peserta yang sedang didampingi di dekat guru. C. Membangun iklim belajar yang kondusif mengenai perilaku yang dapat dan tidak dapat diterima. D. Memberi dukungan lebih untuk menguatkan pemahaman peserta didik. Pilihan jawaban yang tepat adalah D. Soal nomor 2. Ani adalah seorang anak yang ceria. Dia akan lebih bersemangat belajar ketika orang tuanya menjanjikan hadiah kepadanya. Namun di sisi lain, Ani akan mendapat hukuman jika malas belajar. Dari kejadian di atas, tingkat dan tahapan perkembangan moral menurut teori Colbeck dapat dikategorikan dalam kelompok: A. Penalaran interpersonal. B. Penalaran otoritas. C. Penalaran prakonvensional. D. Penalaran konvensional. Jawaban yang tepat adalah C. Soal nomor 3. Seorang guru dapat mengidentifikasi kecerdasan peserta didik dengan mengamati cepat atau lambatnya menyelesaikan tugas pekerjaannya dibandingkan dengan peserta didik lainnya dalam kelas atau kelompok sebayanya. Berdasarkan kecepatan mereka menyelesaikan tugas, maka peserta didik tersebut dapat dikelompokkan dalam 3 kategori kelompok, yaitu A. Accelerate student, average student, dan slow learner. B. Entering behavior, process behavior, dan out behavior. C. Free behavior, process behavior, dan post behavior. D. Prestitious, slow learner, dan underachiever. Pilihan jawaban yang paling tepat adalah A. Soal nomor 4. Perhatikan berbagai prinsip-prinsip pembelajaran berikut ini. 1. Proses pembelajaran adalah membentuk kreasi lingkungan yang dapat membentuk dan mengubah struktur kognitif siswa. 2. Pembelajaran hendaknya berfokus pada kebutuhan dan minat siswa. 3. Proses pembelajaran sangat berhubungan dengan tipe-tipe pengetahuan yang harus dipelajari. 4. Dalam proses pembelajaran harus melibatkan peran lingkungan sosial. 5. Pengetahuan dibentuk dalam struktur konsep masing-masing siswa. Dari berbagai prinsip pembelajaran di atas, yang termasuk dalam teori Bruce Weil tentang proses pembelajaran adalah: A. 1, 2, dan 3. B. 1, 3, dan 5. C. 1, 3, dan 4. D. 2, 3, dan 5. Pilihan jawaban yang paling tepat adalah C. Selanjutnya soal nomor 5. Pembelajaran klasikal cenderung mengabaikan perbedaan-perbedaan yang ada di antara para siswa. Untuk itu, jika guru menggunakan pembelajaran klasikal, hendaknya A. Menggunakan metode, model, atau strategi pembelajaran yang bervariasi. B. Memberikan tugas yang disesuaikan dengan tuntutan materi ajar. C. Melaksanakan pembelajaran masing-masing individu secara berbeda-beda. D. Melaksanakan pengayaan bagi semua siswa, terutama pada siswa yang sudah menguasai bahan pelajaran. Pilihan jawaban yang tepat adalah A.
Soal nomor 6. Kegiatan inti yang dilakukan guru dalam pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah mengajak siswa untuk A. Mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengasosiasi. B. Mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. C. Mengamati, menanya, mendiskusikan, mengumpulkan informasi, dan mengkomunikasikan. D. Mengamati, mengumpulkan informasi, mengkomunikasi, menanya, dan mengasosiasi. Jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 7. Menurut Permendikbud nomor 103 tahun 2014, rencana pembelajaran dalam bentuk RPP itu dikembangkan secara rinci mengacu pada A. Silabus, buku teks pembelajaran, dan buku pengayaan. B. Kompetensi inti, kompetensi dasar, dan buku teks pembelajaran. C. Silabus, buku teks pembelajaran, dan informasi aktual terkini. D. Silabus, buku teks pembelajaran, dan buku panduan guru. Pilihan jawaban yang paling tepat adalah A. Soal nomor 8. Tujuan mempelajari IPS adalah untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam memahami disiplin ilmu, sosial, kemampuan berpikir, kemampuan prosedural dalam mencari informasi, dan mengkomunikasikan hasil temuan. Tujuan tersebut termasuk dalam pengembangan A. Diri sebagai makhluk sosial. B. Kemampuan intelektual siswa. C. Kemampuan dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat dan bangsa. D. Diri siswa sebagai pribadi. Pilihan yang tepat adalah C. Nomor 9. Metode pembelajaran dengan cara belajar siswa dalam rangka memfasilitasi prestasi akademik siswa yang beragam, baik dari segi ras, budaya, ataupun sosial, merupakan salah satu perwujudan kompetensi A. Intelektual, B. Pendidikan karakter, C. Sosial, D. Multikultural. Pilihan jawaban yang paling tepat adalah D. Nomor 10. Pak Bambang sedang menyusun RPP untuk KD-KD berikut. 1. KD 1.1 menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 2. KD 2.3 menunjukkan sikap bertanggung jawab, rasa ingin tahu, jujur, dan perilaku peduli lingkungan. 3. KD 3.6 mendeskripsikan daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil suatu relasi antara dua himpunan yang disajikan dalam berbagai bentuk grafik, himpunan, pasangan terurut, atau ekspresi simbolik. 4. KD 4.7 menerapkan daerah asal dan daerah hasil fungsi dalam menyelesaikan masalah. Rumusan beberapa indikator yang dibuat Pak Ari dari KD 1.1, KD 2.3, KD 3.6, dan KD 4.7 secara berurutan sebagai berikut. 1. Mensyukuri kebesaran Tuhan dengan adanya aturan relasi yang dapat mempermudah kehidupan manusia. 2. Menunjukkan sikap bertanggung jawab dan perilaku peduli lingkungan. 3. Menentukan daerah asal, kawan, dan daerah hasil. 4. Menyatakan sebuah relasi dengan diagram panah, himpunan, pasangan berurutan, dan diagram pen. Rumusan indikator yang tidak sesuai dengan KD di atas adalah A. 4, B. 3, C. 2, D. 1. Pilihan jawaban yang paling tepat adalah C. Nomor 11. Setiap awal semester atau awal tahun pelajaran Bu Nila mengembangkan RPP dengan maksud agar RPP telah tersedia terlebih dahulu dalam setiap awal pelaksanaan pembelajaran. Langkah-langkah penyusunan RPP adalah A. Pengkajian silabus, perumusan indikator pencapaian KD, materi pembelajaran, penjabaran, kegiatan pembelajaran, penentuan alokasi waktu, mengembangkan penilaian pembelajaran, menentukan strategi pembelajaran remedial, menentukan media, alat, bahan, dan sumber belajar. B. Pengkajian silabus, mengidentifikasi materi pembelajaran, merumuskan materi, mengembangkan kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, menentukan media, alat, bahan, dan sumber belajar.
C. Pengkajian silabus, mengembangkan kegiatan pembelajaran, merumuskan indikator, mengidentifikasi materi pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, menentukan media, alat, bahan, dan sumber belajar. D. Pengkajian silabus, merumuskan indikator, tujuan pembelajaran, mengidentifikasi materi pembelajaran, mengembangkan kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, menentukan media, alat, bahan, dan sumber belajar. Pilihan jawaban yang paling tepat adalah A. 12. Seorang guru merancang kegiatan pembelajaran KD tertentu. Kegiatan guru yang harus dilaksanakan pada kegiatan penutup kecuali A. Melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran telah dilaksanakan. B. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. D. Menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan dilakukan. D. Merencanakan pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Pilihan jawaban yang paling tepat adalah C. Next, nomor 13. Sebagai guru SD, Pak Hanif akan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Untuk dapat menyusun RPP dengan baik, Pak Hanif harus memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan RPP. Berikut ini adalah beberapa prinsip penyusunan RPP, kecuali A. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik. B. Berpusat pada peserta didik. D. Memuat langkah-langkah pembelajaran melalui tahapan pendahuluan, inti, dan penutup. D. Mengembangkan kemandirian belajar. Jawaban yang paling tepat adalah C. 14. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Bu Ani adalah seorang guru di kelas 5 SD yang bertindak sebagai fasilitator terhadap materi yang akan diberikan. Terlebih dahulu, Bu Ani menyajikan masalah nyata kepada siswa, lalu memfasilitasi siswa dengan mengidentifikasi apa yang siswa ketahui. Selanjutnya, Bu Ani membimbing siswa untuk menemukan berbagai alternatif dalam menyelesaikan masalah. Setelah masing-masing siswa menemukan solusinya, selanjutnya siswa menyusun laporan hasil dalam bentuk gagasan, model, dan sebagainya. Pada tahap akhir, siswa melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelesaian masalah yang dilakukannya. Berdasarkan ilustrasi di atas, model pembelajaran yang digunakan di atas adalah A. Pembelajaran berbasis masalah, B. Pembelajaran berbasis proyek, C. Pembelajaran menemukan, D. Pembelajaran inquiry. Pilihan jawaban yang paling tepat adalah A. Saat pembelajaran diskusi kelompok, peserta didik diminta untuk menyampaikan gagasan dan komentar dengan kalimat yang runtun dan lafal yang jelas. Tugas guru adalah menilai peserta didik dengan teknik pengamatan terhadap gagasan dan komentar peserta didik. Rancangan evaluasi yang dibuat guru adalah rambu-rambu penilaian proses pembelajaran dengan aspek-aspek. A. Isi gagasan, keseluruhan gagasan, kalimat efektif, dan tanda baca. B. Isi gagasan, kesesuaian gagasan, kerutunan kalimat, dan kejelasan lafal. C. Kelancaran kalimat, kualitas gagasan, ejaan, dan tanda baca. D. Intonasi, tempo, kalimat efektif, dan ejaan yang benar. Pilihan jawaban yang paling tepat adalah B. 16. Perhatikan indikator berikut ini. Mengurai hasil penjumlahan dua buah bilangan asli lainnya dalam berbagai kemungkinan jawaban. Berdasarkan indikator di atas, sarana penilaian yang digunakan adalah A. Kognitif, B. Afektif, C. Psikomotorik, D. Operasional. Pilihan jawaban yang paling tepat adalah A. Kognitif. Perhatikan indikator-indikator berikut ini. 1. Mengembalikan barang yang dipinjam atau ditemukan. 2. Mengemukakan pendapat sesuai dengan apa yang diyakininya walaupun berbeda dengan pendapat teman. 3. Mengerjakan tugas pekerjaan rumah dengan baik.
4. Menunjukkan prakarsa untuk mengatasi masalah dalam kelompok di kelas atau sekolah. 5. Mengucapkan salam ketika bertemu guru, teman, dan orang-orang di sekolah. Dari indikator di atas, manakah yang termasuk dalam kelompok indikator jujur oleh siswa? A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, D. 4 dan 5. Pilihan jawaban yang paling tepat adalah A. Soal nomor 18. Perhatikan data Melia berikut. Untuk KD 3.1 nilai akhir 84, KD 3.2 nilai akhir 71, KD 3.3 nilai akhir 75, KD 3.4 nilai akhir 85. Berdasarkan data di atas, apabila ketuntasan belajar adalah 70, maka deskripsi lapor kompetensi pengetahuan Malia adalah: A. Malia sangat baik untuk KD 3.4, B. Malia sangat baik untuk KD 3.1 dan 3.4, C. Malia baik untuk KD 3.1, 3.2, 3.3, dan 3.4, D. Malia sangat baik untuk KD 3.4, perlu bimbingan untuk KD 3.2. Pilihan jawaban yang paling tepat adalah C. 19. Pembelajaran remedial dilakukan guru untuk membantu peserta didik dalam beberapa hal, kecuali: A. Memahami kesulitan siswa yang dihadapi, B. Mengatasi kesulitan dengan memperbaiki cara belajar, C. Memperluas wawasan tentang konsep yang telah dipelajari, D. Mempelajari sikap belajar yang dapat mendorong tercapainya hasil belajar yang optimal. Pilihan jawaban yang paling tepat adalah C. 20. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Merencanakan penelitian. 2. Mengidentifikasi masalah. 3. Menganalisis data. 4. Menarik kesimpulan. 5. Merumuskan hipotesis. 6. Mengumpulkan data. Urutan langkah-langkah penyusunan penelitian ilmiah adalah: A. 2, 1, 5, 6, 3, 4, B. 1, 2, 5, 6, 3, 4, C. 2, 5, 1, 6, 3, 4, D. 6, 5, 2, 1, 3, 4. Pilihan jawaban yang tepat adalah C. 21. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Sekelompok orang yang mengungkap kata beras menggunakan bahasa daerah mereka masing-masing. Pak Kemang, Minahasa, menamai beras dengan sebutan kan. Pak Budi, Jogja, menamai beras dengan nama sego. Dan Pak Ranau, Sumatera Selatan, menyebut beras dengan mie. Dari berbagai penyebutan kata nasi di atas dapat disatukan dalam bahasa Indonesia yang menjadi nasi. Hal ini membuktikan bahwa bahasa Indonesia memiliki sifat: A. Sebagai sebuah sistem, B. Sebagai sebuah tanda, C. Sebagai arbiter atau manasuka, D. Sebagai sebuah simbol. Pilihan jawaban yang paling tepat adalah C. Sebagai arbiter atau manasuka. 22. Pada umur 4 bulan, Dipa sudah mengucapkan kata ma, dan da. Tahap pemperolehan bahasa yang terjadi pada Dipa adalah: A. Cooing, B. Babbling, C. Holophrastis, D. Telegrafik. Pilihan jawaban yang paling tepat adalah B. Babbling. 23. Berikut pernyataan yang benar terkait dengan pemakaian bahasa Indonesia pada era globalisasi adalah: A. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. B. Bahasa Indonesia sebaiknya digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. C. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi hanya digunakan pada acara kenegaraan. D. Bahasa Indonesia harus lebih memperhatikan bahasa daerah agar tidak punah dan digunakan untuk bahasa pergaulan masyarakat Indonesia. Pilihan jawaban yang paling tepat adalah A. Pada suatu pagi ibu, setelah Ibu Endah memasuki ruang kelas,
Selamat pagi anak-anak. Baiklah, marilah kita mulai pelajaran hari ini. Ketua kelas silakan menyiapkan. Fungsi bahasa yang dilakukan oleh Ibu Endah dalam kelas tersebut adalah A. Fungsi kontekstual, B. Fungsi referensial, C. Fungsi emotif, D. Fungsi patis. Pilihan jawaban yang paling tepat adalah A. Fungsi kontekstual. Pemakaian huruf dan tanda baca yang benar terdapat pada kalimat A. Wah, batik Jogja sudah merambah pasar Eropa. Titik. B. Wah, batik Jogja sudah merambah pasar Eropa. Titik, huruf Eropanya kecil. C. Wah, koma, batik Jogja sudah merambah pasar Eropa. Titik. D. Wah, koma, batik Jogja sudah merambah pasar Eropa. Pilihan jawaban yang paling tepat adalah C. 26. Kalimat yang tidak menggunakan ragam resmi adalah kalimat A. Gadis yang berkulit hitam legam itu menggunakan baju yang warnanya mencolok. B. Pekerjaan menerjemahkan teks bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia tidak mudah. C. Setelah melalui pembelajaran yang panjang, akhirnya rapat dapat mengesahkan rencana materi seminar internasional itu. D. Setelah program itu disahkan di dalam permusyawaratan nasionalnya, semua pimpinan lembaga pemburuhan di seluruh Indonesia harus bekerja keras untuk menyukseskannya. Pilihan jawaban yang paling tepat adalah A. 27. Penulisan lambang bilangan yang mengikuti EYD dalam penulisan pada A. Ulang tahun ke-27, B. Bulan yang ke-9, C. Juara ketiga, D. Hari jadi ke-17. Pilihan jawaban yang paling tepat adalah D. 28. Pemakaian tanda koma yang benar terdapat pada kalimat A. Sahlan mengucapkan terima kasih atas bantuan Putut. B. Semua peserta, koma, yang tidak membawa kartu peserta, koma, harus melaporkan diri ke panitia. C. F. Ratulangi tinggal di Jalan Mawar 5, Pati, Jawa Tengah. D. Ia harus pulang sekarang, karena sakit. Pilihan jawaban yang paling tepat adalah C. F. Ratulangi tinggal di Jalan Mawar 5, Pati, Jawa Tengah. 29. Di dalam pembelajaran menyimak, guru memperdengarkan wacana pendek. Siswa diminta mencari kata-kata yang menunjukkan gagasan utama wacana tersebut. Teknik yang digunakan guru dalam pembelajaran menyimak tersebut adalah teknik A. Simak ulang ucap, B. Identifikasi kata kunci, C. Identifikasi tema wacana, D. Identifikasi kalimat topik. Pilihan jawaban yang paling tepat adalah B. Identifikasi kata kunci. 30. Membaca permulaan untuk peserta didik lebih dikhususkan untuk kelas A1, B2, C1 dan 2, D1, 2 dan 3. Kunci jawaban yang paling tepat adalah C1 dan 2. 31. Perhatikan bentuk penulisan berikut. Ini bola, ini bola, ini bola, INIBOLA, ini bola. Ini bola, ini bola. Jenis metode di atas yang digunakan oleh guru untuk mengajar membaca di kelas rendah adalah A. Metode abjad, B. Metode kupas rangkai suku kata, C. Metode global, D. Metode struktural analisis sintesis. Pilihan jawaban yang tepat adalah D. Metode struktural analisis sintesis. 32. Pada saat guru mengajar membaca dan menulis permulaan di kelas rendah, proses pembelajaran huruf B dilafalkan EB, huruf D dihafalkan ED, dilafalkan dengan E pepet seperti pelafalan E dilafalkan E pada kata benar, keras, pedas, lemah. G dilafalkan EG dan F dilafalkan EP. Dengan demikian, kata nani dieja menjadi enani, dibaca nani. Prosedur pengajaran di atas menggunakan metode A. Global, B. Suku kata,
C. Kumpas tuntas. D. Bunyi. Pilihan jawaban yang paling tepat adalah D. Bunyi. 33. Perhatikan teks di bawah ini. Aku diam, mencoba menenangkan diri sendiri. Dada yang semakin membuncah, kutahan sekuat tenaga. Kuhampiri dua adikku, lalu kutatap matanya, mencoba memancing reaksi mereka dengan senyuman. Mereka hanya diam, lalu tersenyum. Aku tahu kalau itu adalah senyum palsu. Berdasarkan cirinya, teks di atas berjenis A. Puisi lirik, B. Prosa, C. Drama, D. Puisi. Pilihan jawaban yang paling tepat adalah B. Prosa. 34. Perhatikan teks di bawah ini. Lurus payah ke Payakumbuh, kayu jati bertimbal jalan, di mana hati tak akan rusuh, ibu mati bapak berjalan. Kayu jati bertimbal jalan, turun angin patalah dahan, ibu pati bapak berjalan, kemana untung diserahkan. Berdasarkan ciri-cirinya, teks di atas disebut A. Seloka, B. Talibun, C. Syair, D. Pantun. Pilihan jawaban yang tepat adalah A. 35. Isi yang tepat untuk mengisi baris pantun adat yang rumpang adalah: bukan lebah sembarang lebah, lebah bersarang di buku bulu. A. Bukan sembah sembarang sembah, sembah bersarang di jari 10. B. Hilang bahasa karena cemas, hilang budi karena miskin. C. Ada lebah di sarang madu, biar maju ayo bersatu. D. Bukan perintah sembarang perintah, ini perintah untuk bersatu. Pilihan jawaban yang paling tepat adalah A. 36. Perhatikan petikan cerita di bawah ini. Suara petir menyambar kencang, diiringi kilatan cahaya yang kuat. Segera Juna memeluk dan mengundang Madah, membawanya ke teras belakang. Juna segera membuatkan susu coklat hangat untuk Madah. Berdasarkan petikan di atas, sifat tokoh Juna adalah A. Manja, B. Sentimental, C. Penyayang, D. Penakut. Pilihan jawaban yang tepat adalah D. Penakut. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Ali bersepeda dari Jogja ke Solo dengan kecepatan rata-rata 20 km per jam. Ia berangkat pada pukul 07.00. 1 jam kemudian Slamet menyusul Ali mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 30 km per jam. Pada pukul berapa Slamet menyusul Ali? A. Pukul 09.00, B. Pukul 10.00, C. Pukul 11.00, D. Pukul 12.00. Pilihan jawaban yang paling tepat adalah B. Pukul 10.00. Berikut penjelasannya. Diketahui X dan Y memenuhi persamaan. 2X min 3Y sama dengan 7 dan 3X min 4Y sama dengan 9. Maka nilai X dan Y adalah A. 1, 3, B. Negatif 1, 3, C. Negatif 1, negatif 3, D. 1 dan 3. Pilihan jawaban yang paling tepat adalah C. Berikut penjelasannya. Nomor 39. Nilai X dari persamaan kuadrat berikut ini adalah X kuadrat plus 2Y min 35 sama dengan 0. A. Negatif 7 atau 5, B. Negatif 7 atau negatif 5, C. 7 atau 5, D. 7 atau negatif 5. Pilihan jawaban yang paling tepat adalah A. Berikut jawabannya. Soal nomor 40. Seorang anak mengukur sudut sebuah ruang dengan nilai 118,7 derajat. Jenis sudut yang dihasilkan dari pengukuran tersebut adalah A. Sudut siku-siku, B. Sudut lancip, C. Sudut tumpul, D. Sudut refleks. Pilihan jawaban yang paling tepat adalah C. Sudut tumpul. 41. Pengertian belah ketupat yang dapat dijelaskan ke siswa sekolah dasar adalah A. Bangun segi 4 yang keempat rusuknya sama panjang tetapi dua sudutnya bukan siku-siku. B. Bangun segi 4 yang memiliki dua rusuk pendek dan panjang yang sama panjang dan dua sudutnya bukan siku-siku.
C. Bangun segi empat yang memiliki dua rusuk pendek dan rusuk panjang yang sejajar dan bersudut siku-siku. D. Bangun segi empat yang memiliki empat rusuk yang sama panjang dan membentuk sudut siku-siku. Pilihan jawaban yang paling tepat adalah A. 42. Perhatikan gambar berikut. Jumlah sumbu simetri pada gambar di samping adalah A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Pilihan jawaban yang paling tepat adalah B. 2. 43. Perhatikan gambar berikut. Sebuah pelak berbentuk lingkaran memiliki diameter 84 cm. Berapakah keliling pelak tersebut? A. 264 cm, B. 528 cm, C. 2348 cm, D. 554 cm. Jawaban yang tepat adalah A. Berikut pembahasannya. 44. Seorang pekerja pembuat jalan memanaskan aspal hingga mencapai suhu 482 Fahrenheit. Berapa derajat suhu tersebut dalam Celcius? A. 150, B. 200, C. 250, D. 300. Pilihan jawaban yang paling tepat adalah C. Berikut pembahasannya. Nomor 45. Data nilai ulangan bahasa Indonesia siswa kelas 5 SD Sukamaju disajikan pada tabel berikut. Nilai 5 sebanyak 4, nilai 6 sebanyak 2, nilai 7 sebanyak 13, nilai 8 sebanyak 3, nilai 9 sebanyak 9, nilai 10 sebanyak 1. Banyak siswa yang nilainya kurang dari rata-rata adalah A. 6, B. 7, C. 12, D. 19. Pilihan jawaban yang tepat adalah A. Berikut pembahasannya. 46. Diagram di bawah ini yang menunjukkan banyaknya binatang peliharaan di desa X. Kambing, ayam, sapi 20%. Jika ayam ada 1000 ekor, makanya banyaknya kambing adalah A. 1200 ekor, B. 2200 ekor, C. 2800 ekor, D. 4000 ekor. Pilihan jawaban tepat adalah B. Berikut pembahasannya. 47. Seorang pedagang membeli 24 kg jeruk seharga 150.000, setengahnya ia jual dengan harga 9.000 per kilo, sepertiganya ia jual dengan harga 7.500 per kilo, dan sisanya ia jual dengan harga 6.000 per kilo. Jika seluruh jeruk terjual habis, maka kejadian yang akan dialami pedagang tersebut adalah A. Rugi 24.000, B. Untung 42.000, C. Rugi 42.000, D. Untung 42.000. Pilihan jawaban yang paling tepat adalah D. Berikut pembahasannya. 48. Penduduk usia dewasa kota impian adalah 6.500 orang. Penduduk yang bekerja sebagai petani 40%, sebagai PNS 28%, dan sisanya berwirausaha. Selisih penduduk yang bekerja sebagai PNS dengan berwirausaha adalah A. 65 orang, B. 75 orang, C. 115 orang, D. 117 orang. Pilihan jawaban yang paling tepat adalah A. Berikut pembahasannya. Nilai dari 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah titik-titik ditambah 50 sama dengan titik-titik. A. 650, B. 675, C. 700, D. 725. Pilihan jawaban yang paling tepat adalah A. Berikut penjelasannya. Nomor soal 50. Perhatikan grafik fungsi berikut ini. Fungsi linear yang memenuhi syarat nilai grafik negatif 4,8 di samping adalah A. Fx sama dengan negatif 2x plus 8, B. Fx sama dengan negatif 2x dikurang 8, C. Fx sama dengan 2x plus 8, D. Fx sama dengan 2x min 8. Pilihan jawaban yang paling tepat adalah C. Berikut pembahasannya. Oke teman-teman, sekian dulu untuk part 1 ini. Sebanyak 50 soal. 50 soal berikutnya akan kami sajikan dalam video berikutnya, yaitu part 2.
Semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa di subscribe teman-teman ya.